selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pembacaan dari firman Tuhan dari kitab Nehemia 13 ayat 1 sampai 31. Kesetiaan Nehemia kepada hukum. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengarkan oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelum orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak, yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artahshasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Zadok, orang ahli kitab, dan Padaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan pada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku, karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian? Sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan kota ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat.
Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku meringatkan mereka, kataku, "Mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu." Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku, juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yehuda memperisti perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuan kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yehoiada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sambalat, orang Horoni. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kuterapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kasih karuniamu yang tak berubah dan selalu baru untuk kami. Pagi hari ini kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami mau mengagungkan Engkau. Mari Tuhan, lawat dan urapi setiap kami, ubahkan setiap kami, biar yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, dan yang putus asa menjadi penuh dengan pengharapan akan Engkau. Kami mau terima yang terbaik daripadamu, biar pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah memenuhi setiap kami. Bagi semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amen. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah kasih.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk menghadap Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberikan kesehatan yang luar biasa buat kami. Kami hari ini Tuhan mau duduk diam, mau dengarkan suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan dan mau mengerti isi hati-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kaki kami tidak terantuk batu, dan kami dapat berubah sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, buka hati, pikiran, jiwa, roh tubuh kami juga Tuhan, untuk kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya saudara, pagi ini kita masih ibadah online ya, karena masih ada pembatasan, tetapi mudah-mudahan Paskah besok kita bisa mengadakan ibadah offline. Oke, pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai hutang. Ya, kalau minggu lalu Pak Gembala sudah memberikan khotbah, memberikan kita pengetahuan firman tentang dosa. Kalau kita mengerti itu, dosa itu kan pelanggaran terhadap hukum atau aturan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita melanggar atau tidak taat terhadap perintah atau hukum Tuhan, itu namanya dosa. Atau segala sesuatu yang bukan dari iman, kalau Roma berkata seperti itu ya. Segala sesuatu yang bukan dari iman itu sama dengan dosa. Kemudian kalau Yakobus mengatakan bahwa kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Gitu. Tetapi yang menarik adalah ada beberapa perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, diceritakan oleh Tuhan Yesus, itu dia menyamakan dosa itu dengan hutang. Kalau kita lihat, kita buka dulu ya di Matius 18 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Ini perkataan dari Tuhan Yesus, perumpamaan pada saat Petrus datang dan berkata kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan. Saya bacakan ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, saudara, di sini kata yang dipakai diterjemahkan oleh Lai itu berhutang, itu aslinya adalah opheiletes, yang artinya adalah orang yang berhutang atau orang yang punya kewajiban. Dia punya suatu obligasi atau kewajiban untuk dipenuhi, atau juga orang yang bersalah atau orang yang berdosa. Ini artinya sama, sejajar, opheiletes. Nah, ini kata yang dipakai. Menarik sekali bahwa dosa itu sama dengan hutang. Ya, persamaannya apa sih? Kalau kita lihat ya dari perumpamaan ini, kenapa dosa dan hutang itu sama? Yang pertama, hutang dan dosa itu sama-sama adalah kewajiban. Ada kewajiban yang harus diselesaikan, harus dibayarkan, harus dipenuhi, harus diselesaikan, harus ditutup, gitu. Tapi ditutup oleh apa? Nah, ini tidak boleh oleh yang lain kecuali yang sesuai yang yang sudah dituntut, gitu. Jadi misalnya saya berkewajiban untuk membayar sejumlah uang, misalnya 1 juta, ya nggak bisa dibayarkan dengan
sebidang tanah misalnya atau sepeda, itu harus dijual dulu, menghasilkan uang 1 juta, baru 1 jutanya itu dibayarkan, seperti itu. Nah ini persamaannya ya, bahwa hutang itu dan dosa itu harus diselesaikan. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa berharap-harap cemas, ada yang membayar dan sebagainya. Tidak bisa, harus diselesaikan, harus ditutup. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah menyenangkan diri sendiri. Nggak ada ya, namanya dosa itu menyenangkan orang lain tuh. Nggak ada, dosa itu selalu menyenangkan diri sendiri. Begitu juga hutang. Ada yang bilang sama saya, Bu, saya itu kan berhutang untuk membantu orang lain. Uangnya itu tuh buat orang lain gitu, bukan buat saya sendiri. Oke, buat orang lain. Terus kamu dapat nama kan? Benar nggak? Kamu dapat nama bahwa kamu itu orang baik, meminjamkan, ya entah itu uang dari mana, tapi kan kamu dapat nama. Kamu dapat pujian. Itu menyenangkan diri sendiri. Orang yang mencari puji-pujian, hormat bagi dirinya sendiri, itu senang sekali seperti itu, hal-hal seperti itu. Ya, banyak orang punya kelemahan, saudara. Saya tidak menyalahkan atau menyudutkan seseorang, tidak, tetapi setiap orang punya kelemahan masing-masing. Kita harus tahu kelemahan kita. Kalau kelemahan kita adalah hormat, mencari pujian, ya sedapat mungkin menghindari itu. Jangan mendapat pujian, jangan mendapat hormat, kabur aja lari. Seperti Yusuf ya, dia tahu kelemahannya dia lari, dia nggak sanggup karena setiap hari diteror sama istri Potifar. Setiap hari dia disudutkan atau dirangsang oleh istri Potifar itu supaya berbuat dosa. Dia tahu kelemahan dirinya. Sebagai seorang muda, dia tahu kelemahan dirinya. Makanya dia kabur, dia lari. Lari menjauh, bukan lari mendekat ya. Lari menjauh. Nah, saudara dan saya harus tahu kelemahan kita apa. Jangan menyenangkan dirimu sendiri. Yang ketiga, ini bersifat candu, saudara. Hutang dan dosa itu sama-sama bersifat candu. Candu itu artinya apa? Kalau sudah dapat 1, pengen 2. Sudah dapat 2, pengen 3. Sudah dapat 3, pengen lagi. Akhirnya nggak selesai-selesai. Saya pernah didatangi seorang wanita, ya. Beliau curhat gitu. Intinya pengen tanya, bagaimana sih caranya supaya tidak berhutang? Karena dia punya 6 kartu kredit dan dia jatuh ke dalam dosa hutang kartu kredit. Terus dia tanya, kok bulan bisa sih nggak punya kartu kredit? Saudara, saya nggak punya kartu kredit, nggak pernah buat. Pernah buat, cuma kasihan sama marketingnya, tapi nggak pernah saya pakai. Itu kan harus diaktifasi ya, nggak pernah saya aktifasi. Nggak pernah saya pakai, langsung saya gunting. Dia tanya, kok bisa sih sebagai perempuan nggak punya kartu kredit gitu ya, zaman sekarang loh. Dari dulu saya nggak pernah punya kartu kredit. Terus dia tanya, kenapa kok bisa ya? Ya saya bilang, ya udah, kamu punya uang ya kamu beli sesuatu, nggak punya uang ya nggak usah beli. Gampang, simple. Buat saya itu simple banget. Kenapa saya bisa sampai dalam posisi seperti itu? Karena saya pernah juga jatuh dalam dosa hutang. Sama saudara. Tapi saya menyelesaikan. Artinya apa? Saya bertobat, saya kapok, saya tidak mau lagi mengulangi karena saya tahu pahitnya membayar ya sesuatu yang sudah kita pakai gitu ya, sudah habis, sudah nggak ada harganya, tapi masih kita bayar aja. Lalu itu pahit banget. Saya nggak mau kayak gitu. Enggak, itu bodoh sekali buat saya. Akhirnya saya bertobat, saya tidak mau lagi. Itu bukan kartu kredit, bukan. Tetapi wanita ini datang kepada saya, terus dia bilang, gimana Bu Ulan? Ya saya bilang, karena saya tahu rasanya, saya tobat, saya kapok, saya nggak mau lagi. Saya selesai dengan keinginan saya. Jadi kalau orang lain pakai baju bagus, pakai perhiasan bagus, ya sudah, saya istilahnya tidak mau lagi punya keinginan seperti itu. Saya pakai yang saya punya aja. Kalau saya punya uang, saya beli. Kalau enggak, ya sudah cukup. Terus dia tanya lagi,
Tapi kan gimana ya Bulan? Saya kan juga pengen di rumah saya tuh TV-nya besar supaya bisa ditonton sama suami, sama anak-anak kan gitu. Kalau TV-nya kecil kan nggak enak nontonnya, pengennya yang besar, pengennya yang apa sih zaman sekarang tuh bisa dimasukin USB, bisa dikoneksi dengan yang lain gini-gini. Itu kan keinginan saya bilang. Zaman Tuhan Yesus dulu juga nggak ada seperti itu kok. Zaman rasul-rasul dulu juga nggak ada seperti itu. Artinya apa? Tidak ada barang itu pun kita nggak mati. Betul apa betul, saudara? Saya katakan seperti itu. Itu bukan sesuatu yang penting, itu keinginan kita. Orang di rumah saya aja TV juga masih yang kecil pada waktu itu ya saudara. Kenapa? Bukan karena saya nggak kepingin TV yang besar, bukan. Buat saya, buat apa? Kita nonton keruntelan malah lebih enak. Ya kan, daripada TV besar, duduknya jarang-jarang. Enak TV kecil, kita duduk dempet-dempetan malah hangat. Enak pada waktu itu. Kemudian dia ngomong lagi, tapi kan Bulan enak, Bulan nggak kerja, Bulan nggak lihat orang-orang tuh pada pakai perhiasan ini itu. Terus saya bilang, loh harga dirimu tidak di perhiasan kok. Itu nggak saudara? Kita sebagai perempuan, jangan mendaratkan atau mendasarkan harga diri kita di perhiasan. Kamu nggak pakai perhiasan pun, kalau kamu baik, kalau kamu itu perhatian sama sesama, mengasihi sesama, berbuat baik kepada orang lain, terpancar kok kecantikannya, terpancar kok kamu itu berharga gitu, kamu itu bling bling gitu di mata orang, daripada kamu pakai perhiasan ini itu tapi nggak pernah bantu orang. So nggak saudara? Ya saya menjawab itu, kemudian ya dia banyak argumen, akhirnya pendapat saya tidak didengar. Oke, saya tidak masalah karena kan dia bertanya bagaimana, saya jawab pendapat saya jawab apa yang saya jalani. Dan benar saudara, beberapa waktu kemudian akhirnya dia mendapatkan masalah karena dari 6 kartu kredit itu dia tidak bisa membayar. Ya, singkat cerita dikejar-kejar lah dan sebagainya. Saya bilang ya sudah, selesaikan aja. Pada waktu itu dia datang lagi pada saya, gimana ya Bulan, saya ini dikejar-kejar penagih hutang, tiap hari diteror, ya. Apalagi sekarang zaman pinjaman online, pinjol itu, banyak sekali teman saya yang kena ini. Pinjol tuh gampang sekali, nggak ada jaminan gitu kan, bisa dapat gitu segala macam. Tapi juga bunganya luar biasa tinggi. Nah, kalau sudah kena seperti ini, kemudian terus ada lagi yang pinjaman yang harian itu ya, yang setiap hari bang titil kalau orang-orang bilang, setiap hari ditagih. Ya, itu harus kamu selesaikan. Tidak bisa tidak, harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Ya dibayar aja kewajibannya. Nah, itulah hutang, itulah dosa, sifatnya candu. Punya kartu kredit 1 nggak cukup. Ini dipakai buat beli TV, sudah habis limitnya. Tambah lagi kartu kredit 2. Ini dipakai buat beli meja, misalnya meja kecantikan gitu ya, kan susun-susun, ada yang macam-macam. Nggak bisa, nggak cukup, habis. Tambah lagi 1 lagi buat di mobil, aduh nggak cukup, tambah lagi, akhirnya nggak selesai. Kenapa? Karena kita menyenangkan diri sendiri, kita memenuhi keinginan kita. Ya, dosa itu bertambah pada saat keinginan kita bertambah, saudara. Makanya hati-hati di sini. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya sama saya, ya Bulan, bagaimana itu? Ada loh di ayat Alkitab, jangan punya utang. Berarti kita nggak boleh punya utang bro. Di mana, saya bilang? Dia bilang di Roma. Saya cari. Ya, kita buka ya, di Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Oke, terus kesimpulannya menurut teman saya ini adalah, jangan kamu berhutang pada siapapun. Nggak boleh berhutang.
Jadi diambil kesimpulan seperti itu. Saudara, kalau baca ayat harus sesuai perikop ya. Jangan mengambil satu sisi. Ini perikop bercerita tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kata-kata selanjutnya adalah tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Loh, apa hubungannya berhutang sama saling mengasihi? Jadi rupanya ini ayat tidak bicara tentang hutang keuangan gitu. Bukan tentang keuangan ini. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya adalah tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi rupanya ini berkata-kata atau membicarakan tentang kasih. Artinya apa, saudara? Kalau saudara tidak melakukan kasih, saudara berhutang. Saya ulangi, kalau saudara tidak melakukan kasih, saudara berhutang pada orang itu. Kenapa? Ya, berhutang sama dengan dosa ya. Saudara berdosa, saudara bersalah sama orang itu. Kenapa? Karena kasih adalah hukum Tuhan. Hukum Allah ada berapa? Sudah diperbarui Yesus jadi 2 ya. Apa hukumnya? Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ya. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak melakukan, tahu bahwa mengasihi itu adalah hukum, tapi tidak melakukan, maka itu sama dengan dosa. Maka itu sama dengan hutang. Dan itu kewajiban yang harus dibayar. Saya bacakan kembali ya, segala sesuatu yang bukan dari iman, kata Roma, itu adalah dosa. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu Yakobus katakan adalah dosa. Jadi kalau Tuhan sudah berkata, Yesus berkata bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan sudah tidak melakukannya. Saudara sudah tahu mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri, tapi saudara tidak melakukannya, itu dosa. Itu hutang saudara kepada orang itu. Dan di ayat 8 ini, di Roma 13 ini dikatakan bahwa jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, jangan. Jadi kasihilah orang itu. Maka kata selanjutnya adalah tetapi hendaklah kamu saling mengasihi supaya kamu tidak saling berhutang. Ini konteksnya ini. Ya. Jadi bukan bicara soal nggak boleh hutang. Siapa bilang kalau kita mau baca ya di surat-surat di Paulus, ada loh Paulus menyebutkan tentang hutang. Kalau nggak salah di surat-surat Filemon gitu ya. Itu beliau katakan bahwa saya butuh nih. Dia butuh seseorang untuk mengikuti dia dalam perjalanan, menolong dia, membantu dia. Kemudian dikatakan bahwa kalau dia punya utang sama kamu, saya yang bayar, katanya. Berarti kan berutang boleh, dengan catatan kalau saudara bisa membayar. Kalau saudara tidak bisa bayar, ya jangan berhutang. Kenapa? Karena kalau kita mau memperluas usaha kita, kalau kita mau membesarkan usaha kita, mau memberkati banyak orang dengan usaha kita, tapi kita tidak punya keuangan yang modal yang cukup, kita bisa berhutang, asalkan dengan skema pembayaran yang sudah tersusun rapi, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu hutang konsumtif, saudara. Apa itu? Hutang yang kita pakai untuk diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri kita sendiri. Lah itu yang nggak boleh. Itu. Jadi ini bukan berbicara tentang hutang keuangan ya saudara. Jangan disalahgunakan. Karena di bawah-bawah juga Roma 13 ayat 9, ayat 10 itu bercerita tentang kasih. Jadi ayat 8 pun juga berbicara tentang kasih. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, kalau kita tidak berbuat kasih kepada orang lain, kita berhutang kepadanya. Maka diingatkan oleh penulis Roma bahwa kamu jangan berhutang, ayo mengasihi orang lain. Gitu ya saudara, amin. Nah, kalau kita lihat di
balik lagi ke Matius yang tadi, Matius 18 ayat yang ke-25, di perumpamaan Yesus ini, saya bacakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Saudara, kalau kita tidak terlalu banyak berhutang, kita tidak bisa membayar, maka yang menghutangi kita atau otoritas atau yang di atas kita itu punya wewenang loh. Ya, kalau di sini, kalau zaman itu pada saat Tuhan Yesus itu dia punya wewenang untuk menjual dia beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Demikian juga kalau kita berhutang kepada misalnya bank gitu ya atau institusi, itu bank juga punya wewenang untuk menjual aset kita, apa yang kita miliki jual supaya bisa membayar hutangnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa hutang itu adalah kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan apa yang dituntut oleh yang memberi hutang. Jadi kalau misalnya kamu berhutang 1 juta, nggak bisa dibayarkan dengan remote TV misalnya atau TV-nya gitu. Nggak bisa. Demikian juga ketika bank menarik jaminan karena kita tidak bisa membayar hutang. Misalnya yang kita jaminkan rumah, yang diambil sama banknya ya sesuai dengan hutang yang kita punya, sisanya ya dikembalikan kepada pemiliknya. Artinya bank fair, ya, fair, adil untuk mengambil apa yang menjadi kewajiban kita aja. Jadi dia tidak mengambil yang lain-lain. Nah, kadang repotnya kalau kita punya hutang keuangan kepada perorangan atau orang lain. Ya, kadang yang banyak sekali saya lihat adalah kita mengatakan bahwa kalau kamu berhutang, kamu menjadi hamba dari orang yang menghutangi. Tetapi zaman sekarang ini luar biasa putar balikannya ya. Itu malah yang punya hutang malah lebih galak daripada yang dihutangin gitu. Yang punya hutang malah kalau ditagih tuh satu kabur, yang kedua malah marah-marah, malah mengejek, malah menghina. Ya banyak yang viral seperti ini ya. Berapa waktu yang lalu ada yang viral bahwa ada seseorang marah karena ditagih hutang sebesar 70 juta, dia marah dan akhirnya menuntut. Gitu. Dia yang punya hutang 70 juta pada orang, si B punya hutang sama si A. Begitu ditagih sama si A, si B malah marah. Akhirnya menuntut si A karena menagih hutang. Iya, lucu. Ini terjadi saudara. Kalau saudara baca berita beberapa waktu yang lalu ya, ini terjadi loh. Dan ini ya saya baca ini, ya ampun, ketawa aja loh. Kamu punya kewajiban, kamu punya dosa kok. Dosa itu harus diselesaikan. Kamu punya rasa bersalah sama orang, harus diselesaikan saudara. Tetapi masalahnya ini, kalau yang di ayat 25 ini, apa solusinya kalau misalnya hutangnya terlalu banyak, nggak bisa diselesaikan? Yang ayat 26 kalau kita baca, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini puji Tuhan, kebetulan dia dapat otoritas, dapat raja yang baik, yang mau menghapuskan semua hutangnya. Tapi kalau tidak, dia bisa dijebloskan ke dalam penjara. Ya, saudara, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat dosa, kita punya hutang, harus dibayar dengan maut, dengan nyawa. Ini maut, kematian ini meminta harus ada darah yang tercurah. Pada saat kita berdosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, mau dosa putih, dosa hitam, dosa namanya, saudara harus menyelesaikannya. Tetapi kita sama seperti yang ayat 25 ini, orang kita tidak mampu melunaskan hutang ini. Kenapa? Karena yang diminta pembayarannya adalah nyawa saudara. Langsung les nyawa saudara hilang.
Bayarnya ke siapa? Penguasa dunia ini. Nyawa saudara akan terhilang. Nah, ini yang Tuhan Yesus tidak mau. Oleh karena itu, ini menjadi dasar Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus, untuk membayar semua hutang-hutang kita, semua dosa-dosa kita. Semua dosa kita, Tuhan yang bayar, Tuhan yang tanggung di atas kayu salib. Dengan apa? Dengan darahnya yang dicurahkan. Karena hutang dosa, hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sedangkan kita tidak punya. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, tidak bisa kita diselamatkan. Kita akan terhilang selamanya. Nah, ini yang Allah tidak mau. Oleh karena itu Yesus datang, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Supaya apa? Supaya begitu dia mati di atas kayu salib, darahnya itu bisa membersihkan, bisa membayar semua dosa kita. Ya, sebentar lagi kita akan menerima Paskah, menerima anugerah Paskah, yaitu Yesus yang disalib pada hari Jumat, kemudian Yesus bangkit pada hari Minggu. Rangkaian Paskah itu adalah merupakan hari besar, hari raya yang paling besar bagi orang Kristen. Kenapa? Karena pada saat Paskah harusnya ya yang waras, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya harusnya menghayati, memahami, saya ini punya banyak dosa. Seperti yang ayat 25 tadi, saya tidak mampu melunaskan hutang saya. Seharusnya saya dan anak-anak saya dan suami dan istri dan keluarga saya semua dijual. Aset-aset saya semua dijual untuk melunasi hutang saya. Karena tidak cukup. Harusnya saya yang naik ke salib itu. Harusnya saya yang terhilang di neraka. Harusnya saya yang meluncur ke neraka. Tetapi Paskah membuat Allah mempunyai belas kasihan kepada manusia dan dia menurunkan anaknya. Dia mengizinkan anaknya untuk disalib, disiksa. Supaya darahnya itu bisa membersihkan, bisa menghapus dosa kita semua. Saudara, pada saat Tuhan Yesus disalib, ada satu kata menarik yang saya baru pelajari. Ya, pada saat dia disalib, kata terakhir yang Tuhan Yesus katakan adalah sudah selesai. Tetelestai kalau bahasa aslinya. Tetelestai itu artinya apa? Ternyata itu akar katanya adalah shalom. Shalom itu selain juga damai sejahtera bagimu, shalom, damai dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga artinya adalah lunas atau sudah terbayar. Itu artinya. Jadi begitu Tuhan Yesus disalib, dia bilang tetelestai, sudah terbayar, sudah lunas. Hutang saudara dan saya sudah lunas. Jangan buat hutang lagi, saudara. Amin. Jangan buat dosa lagi. Cukup. Nah, yang Allah katakan di Mazmur 27 ayat 21, mari kita buka. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudara, kalau saudara tidak mau menyelesaikan hutang, saudara meminjam tapi tidak mengembalikan, saudara tidak punya tapi mengambil milik orang lain, saudara punya hutang tapi tidak melunasi, saudara akan terhitung sebagai orang fasik. Kalau saudara mau tahu akhir hidup orang fasik, saudara bisa tanya, bisa baca di keseluruhan Mazmur ini ya. Bagaimana orang fasik itu hidupnya, bagaimana akhir hidupnya, apa yang terjadi padanya. Oleh karena itu, pagi ini saya mengajak saudara, ayo selesaikan dosamu, ayo selesaikan hutangmu. Jangan punya dosa lagi, jangan punya hutang lagi, cukup.
Cukupkanlah dirimu dengan uangmu. Kalau kata Yohanes pada waktu ada yang bertanya kepadanya ya, dia seorang prajurit, bagaimana saya bisa hidup? Ya cukupkanlah kamu dengan gajimu. Ya mungkin gajinya prajurit itu kecil, tapi cukupkanlah itu. Jangan tambah-tambahin, jangan punya keinginan yang macam-macam. Gaji 1 juta ya sudah, hidupnya pas-pasan 1 juta aja. Gak usah pengenan punya apa-apa. Tetapi percayalah, kalau kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan kok. Ya, itu kesaksian saya sepanjang hidup saya. Dulu juga suami saya tidak punya gaji sebesar yang sekarang, jauh. Malah dulu sempat beliau katakan, udah punya anak 1 aja. Karena apa? Kita hidup benar-benar pas-pasan. Benar-benar pas gitu ya. Tidak ada sama sekali, tidak bisa nabung sama sekali. Kenapa? Karena harus membayar ini, cicilan rumah ya kan, cicilan mobil, belum beli susu buat anak, padahal anaknya baru 1 ya. Nah itu membuat dia udah punya anak 1 aja karena kebutuhannya banyak sekali, gaji tidak mencukupi. Tapi saya percaya firman Tuhan, saya bilang setiap anak pasti ada rezekinya Pak. Dan Tuhan ternyata dengar. Sekarang saya punya anak banyak juga, nggak habis-habis uangnya. Jadi saudara jangan khawatir. Yang penting adalah saudara tidak punya keinginan yang neko-neko. Cukuplah beli makanan, beli pakaian yang secukupnya aja. Apa yang kita pakai sekarang. Kalau misalnya malu gitu ya, keluar bajunya itu aja, ya match aja. Kadang saya juga diketawain sama teman-teman. Nggak cocok banget sih atas kuning bawah hijau gitu. Atas biru bawah orange misalnya. Dan saya nggak peduli, yang penting match kan main. Malah justru saya dikenal orang, malah diingat, oh itu bulan yang kalau pakai baju cerah-cerah warnanya. Ya nggak masalah buat saya. Itu zaman dulu ya, waktu zaman susah. Itu salah satu jalan keluar buat saya. Daripada saya beli baju lagi, uang dari mana? Daripada berhutang, lebih baik saya match aja. Saya tukar-tukar gitu warnanya. Ya kan? Pinter-pinter lah, ya cukupkanlah dirimu dengan uang. Nah saudara yang pagi ini banyak dosanya belum diakui sama Tuhan. Ayo, saya ajak saudara. Yuk datang kepada Tuhan. Akui dosamu. Selesaikan itu. Datang kepada Tuhan. Taruh di bawah kaki salibnya. Biarkan darah Yesus yang membersihkan. Tapi ingat ada konsekuensinya saudara. Apa itu konsekuensinya? Yuk kita baca di ayat, balik lagi ke Matius ya. Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-35. Kita ayat 34 dulu ya. Ini kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita, hutang kita, ini akan terjadi. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada albuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini akan terjadi. Jangan sampai seperti ini. Yang Tuhan minta adalah kita mengakui dosa kita selesaikan hutangnya. Karena apa? Hutangnya sudah dibayar Tuhan Yesus kok. Kita nggak perlu bayar hutang lagi, enggak, saudara. Saudara tinggal datang kepada Tuhan Yesus, ya. Seperti kalau kita punya hutang kepada orang lain, dan kemudian ada seseorang datang, udah saya bayarin deh semuanya. Akhirnya kan hidup kita bergantung sama dia. Karena dia sudah menyelesaikan semua hutang kita. Benar, saudara? Seperti itu Tuhan Yesus. Kita berhutang pada dunia ini, nyawa kita. Kita harus selesaikan, kita harus bereskan, kita harus berikan padanya. Tapi kita akan terhilang. Nah, Tuhan Yesus datang, titik. Aku bayar pakai nyawaku. Aku bayar pakai darahku. Selesai sudah hutang kita. Akhirnya kita harus datang kepada Tuhan dan harus memberikan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah dibayar sama Tuhan. Lunas harganya.
Ini yang dia minta, ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, sudah membersihkan segala dosa kita, mengenolkan kembali segala hutang kita. Tetapi kalau kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati, maka hutang itu ada lagi. Betul atau betul? Coba kita baca lagi ya, ayat 35 ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apa maksudnya? Berbuat apa? Berbuat ayat 34 tadi. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada lagu-lagu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat seperti itu terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini yang Tuhan minta. Hutang kita yang bermiliar-miliar triliun itu sudah selesai, sudah dibayar Tuhan Yesus. Sudah habis, sudah nol. Kita tidak punya hutang lagi. Tetapi hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus minta kita juga mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Ini kan juga sama dengan hukum kasih yang dia katakan di Matius ya. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Bahwa kita mengasihi Allah itu tidak pura-pura. Kita mencurahkan semuanya, kita bergantung sama Dia, kita memberikan segalanya kepada Allah. Kalau pada saat kita menyembah betul-betul pikiran kita fokus kepadanya. Kalau kita berbuat sesuatu, mengerjakan pekerjaan kita di kantor atau di tempat kerja, kita betul-betul fokus mengerjakan dengan baik, jujur, mengerjakan dengan excellent. Itu persembahan kita kepada Allah. Kalau kita di rumah sebagai ibu rumah tangga melayani, kita betul-betul bekerja dengan baik. Semua rapi, semua beres, anak-anak rapi semuanya. Kita persembahkan kepada Allah. Itu persembahan kepada Tuhan. Itu menyembah Tuhan. Itu cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini tidak bisa kita penuhi kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Itu dulu yang harus kita lakukan. Mengasihi diri itu seperti apa, saudara? Mengasihi diri sendiri bukan mengasihani diri sendiri. Beda ya. Banyak orang tuh mengasihani diri sendiri. Tidak diperhatikan, benci, ya kan? Contoh saya gitu ya. Saya tidak diperhatikan, suami marah. Tidak diperhatikan Pak Pendeta marah, tidak diperhatikan anak-anak marah. Harus diperhatikan saya ini. Itu mengasihani diri sendiri, bukan mengasihi. Kalau mengasihi bagaimana? Berikan yang terbaik untuk dirimu. Apa yang terbaik? Kalau kamu capek ya istirahatlah. Kita harus tahu kebutuhan jiwa, roh, tubuh kita. Tubuh butuh istirahat, tubuh butuh olahraga, tubuh butuh asupan makanan yang sehat, tubuh butuh sinar matahari, tubuh butuh, kita harus tahu tubuh kita. Yang kedua, kita harus tahu jiwa kita. Apa yang dibutuhkan jiwa? Ya, jiwa kita butuh ketenangan, jiwa kita butuh damai sejahtera, jiwa kita butuh keterbukaan, penerimaan, dan sebagainya. Itu cuma bisa kita dapat dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, pikiran kita, roh kita, butuh apa? Kalau kita butuh connect sama Tuhan. Cuma itu jalannya. Itu yang terbaik buat kita. Nah, saudara, kenali dirimu. Baru kemudian saudara bisa mengasihi orang lain. Baru saudara bisa memenuhi hukum daripada Tuhan. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari kita saling mengampuni. Mari kita saling mengasihi. Mari kita selesaikan dosa kita. Selesaikan hutangmu. Ya, jangan punya hutang yang baru. Jangan punya dosa yang baru. Sudah cukup. Tuhan
Yesus cukup sekali disalib. Ada ayat di Alkitab mengatakan bahwa kalau kamu sudah tahu kebenaran, sudah diajarkan kebenaran, tetapi tetap melakukan dosa, maka tidak akan ada lagi penumpahan darah untuk menyelesaikan dosa-dosamu. Karena kamu sudah tahu, tapi kamu tetap berdosa. Tidak ada lagi. Yesus tidak bisa disalibkan 2 kali, saudara. Jadi bagaimana cara menyelesaikan hutangmu? Ya nyawamu yang akan diambil. Ayo, datang kepada Tuhan. Selesaikan dosamu, selesaikan hutangmu. Jangan berbuat dosa lagi. Mari kita pandang Yesus yang disalib. Dan kita bersyukur bahwa apa yang Yesus berikan, bahwa apa yang Yesus anugerahkan secara cuma-cuma, yaitu menyelesaikan segala dosa kita, menyelesaikan segala hutang kita di atas kayu salib. Itu dibayar lunas. Tetelestai katanya. Sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang Kau beritakan pagi hari ini Tuhan, kiranya menyentuh dasar hati kami, kiranya membuat kami bertobat, dan kiranya membuat kami betul-betul memahami dan merasakan, betul-betul membuat kami memandang kepada salib Yesus, memandang kepada pengorbanan-Mu, ya Yesus, di atas kayu salib, untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kami, untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kami. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang kami dengar pagi hari ini tidak selesai sampai di sini, tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami, terus membuat kami mengerti, terus mengembangkannya dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti secara sadar, secara nalar, apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah langkah Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami mau dan mampu menyelesaikan segala dosa kami, segala hutang kami ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami karena sesungguhnya hidup kami ini di dalam tangan-Mu. Hidup kami ini sudah Engkau bayar lunas Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami betul-betul menyadari bahwa sebagai milik Tuhan, kami tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekasih yang lain. Kami tidak diperbolehkan untuk memiliki hati kepada yang lain. Oleh karena itu Tuhan Roh Kudus terus ajarkan kami, terus ingatkan kami, supaya kami selalu menyelesaikan dosa kami, selalu mengakui dosa kami, selalu bertobat, minta ampun kepadamu Tuhan, dan memandang salib-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya hari ini bukan kebetulan kami mendengarkan firman ini, tetapi Tuhan Yesus sudah mengarahkan, Tuhan Yesus sudah membuat roh kami menginginkan untuk mendengarkan firman ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya benih firman ini dapat tumbuh subur dalam hati kami, berbuah lebat, bertumbuh dengan lebat dan berbuah lebat sehingga dapat dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan-Mu sudah diselesaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak saudara untuk berdoa.
Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau tidak mau anak-anak-Mu ini terhilang daripadamu Tuhan. Untuk itu kami berdoa, jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus pegang erat setiap tangan kami, jangan Kau lepaskan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau sambut kasih karunia Tuhan. Anugerah pengampunan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Yesus. Tidak akan ada benih yang tercuri ataupun hilang, melainkan akan bertumbuh, bertanam dalam hati kami, berbuah lebat, sampai waktunya nanti Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan dan pengertian pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, ataupun esok pagi kami kembali kepada rutinitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, kiranya tangan-Mu menyertai. Karena kami tahu dan percaya bahwa hanya tangan Tuhan saja yang membuat setiap usaha kami berhasil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama dengan engkau, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan sudah menerima pengampunan, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.